Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizna Wahyudi, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Sini saya akan membuat video singkat, yaitu pembuatan video tentang ruang lingkup perilaku organisasi. Materi yang saya ambil itu adalah perilaku organisasi di dalam suatu perusahaan. Langsung aja kita ke videonya. Berikut adalah beberapa aspek ruang lingkup perilaku organisasi di dalam perusahaan. Yang pertama adalah aspek individu. Aspek individu meliputi motivasi dan kepuasan kerja. Yang kedua, kepribadian dan perilaku individu. Yang ketiga, persepsi dan sikap terhadap organisasi. Yang keempat, keterampilan dan kemampuan individu. Yang kelima, pengembangan karir dan kesempatan. Aspek selanjutnya yaitu aspek kelompok, yang dimana dinamika tim dan kerjasama. Yang kedua, komunikasi efektif. Yang ketiga, kepemimpinan dan pengaruh. Yang keempat, konflik dan penyelesaian masalah. Yang kelima, pembentukan dan pengembangan tim. Aspek selanjutnya adalah aspek organisasi. Aspek organisasi yang pertama yaitu budaya organisasi dan nilai-nilai. Yang kedua, struktur organisasi dan desain. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur. Yang keempat, perubahan dan inovasi. Yang kelima, kualitas kerja dan produktivitas. Aspek selanjutnya, aspek fungsional. Aspek fungsional meliputi aspek yang pertama yaitu sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua, manajemen strategis. Yang ketiga, operasional dan produksi. Yang keempat, pemasaran dan penjualan. Yang kelima, keuangan dan akuntansi. Aspek psikologis. Aspek psikologis yang pertama, stres dan keseimbangan kerja. Yang kedua, kesehatan mental dan fisik. Yang ketiga, kepuasan kerja dan motivasi kerja. Yang keempat, perilaku kreatif dan inovatif. Yang kelima, pengembangan diri dan karir. Adapun tujuan dan manfaat perilaku organisasi dalam suatu perusahaan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang kedua, membangun budaya organisasi positif. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dan kemampuan. Yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja. Yang kelima, mencapai tujuan organisasi. Dengan memahami ruang lingkup perilaku organisasi perusahaan dapat meningkatkan kualitas kerja. Yang kedua, membangun tim yang solid. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Yang kelima, mencapai tujuan strategis. Terima kasih. Adapun saya akan menjelaskan beberapa manfaat lain perilaku organisasi di dalam perusahaan, yaitu manfaat strategis. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi, membangun keunggulan kompetitif, mengembangkan strategi bisnis, meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kelima, mencapai tujuan organisasi. Manfaat SDM atau sumber daya manusia. Manfaat SDM yang pertama, pengembangan keterampilan dan kemampuan, peningkatan motivasi dan kepuasan kerja, mengurangi stres dan absen, meningkatkan retensi karyawan, pengembangan karir. Ya, manfaat selanjutnya, manfaat finansial atau keuangan. Meningkatnya pendapatan. Yang kedua, mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, meningkatnya efisiensi biaya, mengoptimalkan sumber daya. Yang kelima, meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya, manfaat budaya. Yang pertama adalah membangun budaya organisasi yang positif. Yang kedua, mengembangkan nilai-nilai perusahaan.
Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan komitmen. Yang keempat, mengurangi konflik. Yang kelima, membangun tim yang solid. Manfaat operasional, meningkatkan kualitas proses, mengoptimalkan sistem kerja, mengurangi kesalahan, meningkatkan fleksibilitas. Selanjutnya yang kelima, meningkatkan inovasi. Selanjutnya manfaat pemasaran. Manfaat pemasaran pertama itu meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yang kedua, mengembangkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan reputasi perusahaan. Yang keempat, mengoptimalkan strategi pemasaran. Yang kelima, meningkatkan penjualan. Manfaat sosial itu meningkatkan keseimbangan kerja dan kehidupan atau di kerjaan atau di rumah. Yang kedua, mengurangi stres dan kelelahan. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan mental. Yang keempat, mengembangkan kesadaran sosial. Yang kelima, membangun hubungan yang positif. Dengan memahami dan menerapkan perilaku organisasi yang baik di dalam perusahaan dapat mencapai keunggulan yang kompetitif dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.